Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo football lovers dimanapun Anda berada. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan yang luar biasa. Ya football lovers, karena berbagai hal dan yang lainnya, udah lama banget cerita bola terkini nggak update informasi tentang Timnas Indonesia. Kali ini kita akan update langsung tentang seputar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia dikabarkan akan menghadapi Australia dan juga Arab Saudi pada bulan September nantinya. Tentu ini adalah ajang di mana Timnas Indonesia akan kembali memberikan gubrakan atau tembusan terbaru yang dilakoni oleh Coach Sintayong selaku sang juru taktik. Apa sih sebenarnya gubrakan terbaru dari Timnas Indonesia? Tentu hal ini menjadi pertanyaan yang begitu dinanti-nantikan jawabannya oleh seluruh penggemar sepak bola Indonesia, baik di kalangan anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua. Dan banyak juga informasi yang bertebaran ya bahwasanya Martin Paes selaku pemain Indonesia yang berlaga di luar negeri ini akan kembali dipanggil ke Indonesia. Ya, memang belum resmi menjadi warga negara Indonesia, tetapi Martin Paes bisa saja kembali ke Indonesia untuk membela negaranya. Ya, ini bukan pemain naturalisasi, akan tetapi pemain yang memiliki keturunan darah Indonesia. Sekali lagi perlu dibedakan antara pemain naturalisasi dan pemain keturunan Indonesia. Dalam arti di sini kita bisa sebut pemain diaspora yang seperti dilakoni oleh Akan Bagot dan lain-lain ya. Banyak pemain-pemain yang dianggap naturalisasi padahal mereka adalah pemain berketurunan Indonesia. Kalau naturalisasi, tentu kita bisa lihat nama-nama lama seperti Gonzales, kemudian ada Stefano Lillipali gitu ya, dan ya masih banyak yang lainnya gitu. Tapi ini pemain-pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia. Seperti Stefano Lillipali, kemudian Gonzales, kemudian ada beberapa nama-nama lain yang dianggap pemain naturalisasi pun mereka sangat mencintai Indonesia dan mereka sangat-sangat antusias dengan adanya perkembangan sepak bola Indonesia. Mereka masih sangat aktif di dunia sepak bola. Nah, ini menjadi jurus ampuh bagi Coach Sintayong menciptakan tim lapis kedua untuk di laga-laga yang kiranya bisa diikut sertakan seperti Piala AFF dan lain sebagainya. Dari beberapa media pun menyampaikan bahwasanya Timnas Indonesia memang belum meraih piala atau trofi, akan tetapi memiliki perkembangan permainan di atas lapangan hijau yang sangat-sangat pesat di tangan Coach Sintayong. Apalah arti sebuah juara? Jika timnya tidak berkembang, maka juara pun hanya sebelah mata. Ini adalah komentar dari beberapa penggila sepak bola di Indonesia ya. Dan ada juga yang mengomentari bahwasanya Timnas Indonesia harus dapat juara dong, baru dikatakan berkembang. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Bisa komentar di kolom komentar. Untuk hal-hal yang seperti ini memang harus didiskusikan bersama ya. Kalau menurut saya pribadi, juara itu memang bukanlah segalanya, karena juara siapapun bisa meraih. Perkembangan sepak bola belum tentu bisa diraih oleh sang juara. Nah, ini bisa menjadi bekal untuk Timnas Indonesia ke depannya. Kenapa dikatakan menjadi bekal? Karena Timnas Indonesia telah mempersiapkan sejak dini, di mana pemain-pemainnya itu sudah ditempah dari mulai U13, U16, 17, kemudian U19, U20, U23 gitu ya, sampai dengan timnas senior. Dan semuanya mengalami perkembangan yang cukup pesat, di mana timnas U17 kita pada waktu lalu meskipun melalui jalur khusus untuk masuk ke Piala Dunia, minimal sudah memiliki perkembangan yang baik, cara bermain yang cukup baik. Kemudian timnas U20 kita juga cukup baik, berkembangnya sangat-sangat luar biasa. Timnas U23 kita juga sangat-sangat baik. Itu pertanda bahwasanya timnas senior kita tidak akan ketinggalan pemain-pemain muda yang akan mengisi slot dari setiap bagian. Walaupun nantinya dari tangan Coach Sintayong terlahirlah nama-nama pemain diaspora yang memiliki kapasitas dan kualitas cukup tinggi.
Di sini juga mempengaruhi para pemain timnas Indonesia berlaga di kancah internasional, memperbaiki kepercayaan diri, kemudian memperbaiki kualitas serangan, memperbaiki kualitas pertahanan, dan pemain tengah. Semua diisi disatu padukan oleh Coach Sintayong dalam satu tim yang disebut pemain timnas Indonesia. Entah itu mereka memiliki kewarganegaraan ganda pada saat sebelum membela timnas Indonesia, bisa jadi ia akan menjadi lebih fokus, menjadi lebih siap untuk membela timnas Indonesia ketika memutuskan diri untuk menjadi warga negara Indonesia. Dan beberapa waktu yang lalu juga terlihat di beberapa postingan media asing ya, menyampaikan bahwasanya mereka terkejut gitu ya, terkejut dengan adanya pelatih asal Korea Selatan alias Coach Sintayong ini dikontrak hingga 2026-2027 dan sampai saat ini pun Coach Sintayong sudah membawa timnas Indonesia itu mengarah ke yang lebih baik gitu. Bagaimana nanti 3 atau 4 tahun ke depan bisa jadi timnas Indonesia menjadi macan Asia yang benar-benar menakutkan untuk permainan sepak bolanya gitu. Bahkan pemain-pemain diaspora yang dianggap luar biasa oleh negara-negara tetangga kita ini juga menjadi nilai plus bagi timnas Indonesia, sehingga memang pemain-pemain yang sudah bermain di liga lokal merasa percaya diri bergabung bersama mereka, merasa memiliki ilmu yang cukup tinggi karena mereka bisa bertukar pikiran dengan pemain-pemain diaspora yang memiliki pengalaman di luar negeri cukup baik. Bahkan mereka berada di kasta teratas di liga di tempat mereka dikontrak selama ini. Nilai pasar jual timnas Indonesia pun meningkat tinggi, sehingga memang ini menjadi modal penting bagi timnas Indonesia untuk memperbaiki segala bentuk kesalahan yang selama ini sudah diperbuat. Salah satu contohnya adalah rankingan. Ranking timnas Indonesia saat ini sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat sekali, jauh dari sebelum-sebelumnya. Dan target dari Bapak Erick Thohir sendiri selaku Ketua PSSI, timnas Indonesia masuk dalam 100 besar. Apakah bisa kira-kira? Banyak sekali yang menyampaikan pasti bisa. Namun ada juga beberapa yang menyampaikan tidak bisa. Ada juga yang menyampaikan masa iya gitu ya. Kalau menurut saya hal ini pasti bisa, asalkan memang ada kesungguhan dan ada doa dari kita selaku penggemar sepak bola Indonesia, dan terus mendoakan agar Coach Sintayong dan timnya memberikan jalan terbaik dan memberikan pelatihan terbaik bagi seluruh pemain timnas Indonesia. Karena apa? Karena memang dengan doa juga mereka bisa menyatu padukan bagaimana sistem bermain di lapangan dengan penuh totalitas, dengan penuh kebanggaan membawa nama baik Indonesia, dengan penuh rasa nasionalis yang cukup tinggi untuk memperbaiki peringkat jauh lebih baik lagi, kemudian juga memperbaiki kualitas tim jauh lebih berkembang lagi, agar timnas Indonesia meraih sebuah kemenangan dan diakui oleh netizen yang mungkin bisa dikatakan kurang mendukung adanya Coach Sintayong. Bisa jadi juga mereka mendukung kalau menang, kalau kalah mulai deh menghujat. Nah, ini yang tidak boleh. Sebagai supporter timnas Indonesia, tentu kita harus terus memberikan motivasi yang baik itu kepada pemain yang blunder maupun seluruh staf kepelatihan dan juga tim pelatih. Dan ini menjadi sebuah modal penting bagi timnas Indonesia jika supporternya positive thinking. Mungkin ada beberapa hal kesalahan yang dilakoni oleh pemain ataupun dari tim kepelatihan ataupun dari pelatih gitu ya, tidak memberikan keputusan yang cepat, dan ini menjadi sebuah modal bagi netizen untuk menghujat. Itu salah besar, karena sebaiknya kita memberikan dukungan, kita memberikan support gitu kan, mengkoreksi boleh, akan tetapi memberikan solusi juga jauh lebih baik gitu ya, sehingga memang ada tim khusus dari kepelatihan yang melihat bagaimana komentar-komentar dari seluruh penggemar sepak bola Indonesia juga menyampaikan, oh ini loh solusinya seperti ini, kita coba yuk gitu kan. Kalau emang benar bisa, berarti itu menjadi solusi bagi seluruh pemain timnas juga tim kepelatihan begitu. Terlebih saat ini pemain timnas Indonesia semakin percaya diri dengan banyaknya pemain diaspora yang sangat berkualitas bergabung bersama timnas Indonesia. Dan Coach Sintayong kabarnya baru-baru ini juga merekrut salah satu
asisten pelatih asal Korea Selatan yang sempat menggemparkan media Vietnam juga gitu kan, melihat bahwasanya persiapan timnas Indonesia ini sebegitunya gitu ya, sangat-sangat matang sekali sebelum menghadapi Australia dan juga Arab Saudi. Ini memang negara-negara yang sangat berkembang baik ya sepak bolaannya, sehingga memang timnas Indonesia dipersiapkan oleh Coach Sintayong juga sebaik mungkin, sematang mungkin untuk meraih sebuah kemenangan melaju ke babak berikut-berikutnya di Piala Dunia. Dan ini menjadi sebuah semangat baru bagi seluruh penggemar sepak bola Indonesia karena adanya kabar yang sangat-sangat baik lah ya, positif lah ya untuk semua penggemar sepak bola Indonesia. Seru sekali pastinya. Dan jangan pernah kaget kalau tiket timnas Indonesia terjual agak sedikit lebih mahal, karena timnas Indonesia kita semakin maju, semakin jaya, semakin oke. Dan ngelihatnya juga sekarang udah nggak bosen banget ya. Ngelihatnya, cara bermainnya, benar-benar passing-passingnya juga sangat baik sekali. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini melawan Australia ataupun Arab Saudi, kita dipertontonkan dengan permainan yang sangat-sangat keren sekali, sangat-sangat bagus gitu ya, sehingga memang kita sebagai penonton sangat puas dan sangat-sangat memahami bahwasanya Coach Sintayong memberikan yang terbaik bagi seluruh pemain timnas Indonesia, dan tentu atas dukungan dari Bapak Erick Thohir selaku Ketua PSSI di Indonesia. Dan itulah salah satu informasi terupdate bagi timnas Indonesia untuk semua penggemar sepak bola Indonesia di manapun Anda berada. Mungkin itu saja Football Lovers dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga tuntas. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke semua penggemar sepak bola Indonesia. Saya doakan yang like, yang subscribe, dan komentar yang positif diberikan kemudahan, kesehatan yang luar biasa, diberikan kelancaran rezeki dan kesehatan yang menular sampai kemana-mana sehatnya ya. Dan jangan pernah bosan untuk nonton video terupdate di cerita bola terkini. Mohon maaf jika selama ini sudah lama nggak update video. Mudah-mudahan kalian semua menantikan video-video selanjutnya dari saya. Saya John, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.